Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Terimalah salam dari kami sekeluarga dalam keadaan penuh sukacita, damai sejahtera, dalam keadaan sehat. Kami berharap Bapak, Ibu, saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan damai sejahtera karena cinta kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan merayakan Paskah secara bersama-sama. Sungguh, Yesus telah bangkit dari kematian. Ini yang membuat kita sungguh menjadi sukacita. Karena itu, marilah kita bersama-sama dengan jemaat di GKI Purworejo dalam sebuah acara yang kita sebut dengan Easter Carol. Kita akan bersama-sama merayakan Paskah ini. Dan yang pertama sekali, mari kita dengan sukacita bersama-sama menaikkan pujian dari pujian dengan judul Dia Lahir Untuk Kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan bersama-sama menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Ya, di musik kita bisa bertepuk tangan dengan penuh sukacita. Kita boleh bertepuk tangan. Paskah, Yesus sungguh sudah bangkit. Kita penuh sukacita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sang Penebus Juru
selamat dunia. Dia raja di atas segala raja. Haleluya. Tuhan sudah bangkit. Bapak Ibu, memang ya, sungguh luar biasa kasih Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan pada Bapak Ibu, pada saya, dan juga pada kita semua. Coba misalnya contoh yang nyata aja yang kita rasakan. Tuhan sudah melindungi kita. Tuhan sudah memberi keselamatan pada kita, terutama di masa pandemi seperti ini. Tiap-tiap hari kita bisa makan, minum dengan cukup. Itu semua merupakan kasih setia yang Tuhan berikan pada kita. Oleh karena itu, sebagai wujud ucapan syukur kita pada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami, kalau saat ini kami datang kepadamu, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas segala pimpinan, perlindungan, penyertaan, keselamatan, berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang hari hingga saat ini. Karena itu Tuhan, ajarkan pada kami agar kami dapat menjadi murid-murid Tuhan yang setia, yang senantiasa dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan dan sebuah lagu dengan judul Kasih Allahku Sungguh Telah Terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur,
Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, karena itu mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mau menghayati kebangkitan-Mu, memiliki semangat untuk melanjutkan hidup kami dengan semangat Paskah. Tuhan tolong kami supaya kami boleh melihat Tuhan dan kami boleh melanjutkan hidup kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita mau sama-sama membaca firman Tuhan, hanya satu ayat, dari Yohanes 20 ayat yang ke-16. Yohanes 20 ayat yang ke-16, Bapak Ibu bisa membaca, saya cantumkan teksnya di video ini ya. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apa arti sebuah nama? Penting banget ya, apalagi kita punya tradisi orang Indonesia, kalau mau ngasih nama itu, wah sesuatu yang punya makna, nggak cuman kasih nama aja, tapi punya makna. Nah, Bapak Ibu, ingat nggak ada satu lagu sekolah minggu yang, wah bagus banget deh. Lagunya gini, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Tahu ya? Pernah dengar ya? Nah, itu salah satu lagu favoritnya guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu. Kenapa? Karena lagu itu bisa dimodifikasi. Misalnya begini, dengar dia panggil nama Kesya, dengar dia panggil nama Bupon, dengar dia panggil nama Mak Lukas, dengar dia panggil nama Oma Sarah. Wah, terus nanti setelah itu yang nama-namanya disebut Kesya, Bupon, Mak Lukas, Oma Sarah. Kita semua bareng-bareng nih menjawab. Ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ya. Nah, itu suasananya langsung jadi semangat. Nah, lagu itu jadi lagu andalan. Kenapa? Karena ternyata kita itu manusia sangat senang kalau nama kita disebut orang lain. Disebut dalam arti baik ya. Karena itu berarti orang itu mengingat bahwa, oh ada kita. Dia ingat nama kita, dia ingat siapa kita. Jadi kita bukan cuma orang yang asal lewat, tetapi kita diingat oleh mereka. Nah karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, nama itu menjadi sangat penting. Dulu saya punya pengalaman, waktu suatu kali pergi sama teman, pergi ke pusat perbelanjaan, ke mall gitu ya. Lalu kami pulang, biasa keluar motor, bayar parkir gitu kan. Lalu teman saya ini bayar parkir ke seorang perempuan, si tukang parkir itu, lalu dia sebut namanya. Dia bilang, anggaplah namanya Mawar gitu ya. Lalu dia katakan, Mbak Mawar, terima kasih ya. Wah, Bapak Ibu, saya kaget. Walaupun bukan saya yang diajak ngomong, tapi saya kaget. Karena kok dia tahu namanya. Belakangan saya sadar, oh iya, kan di bajunya ada namanya gitu kan. Tapi saya lihat wajah si tukang parkir itu, wah senang banget Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya memikirkan dia itu merasa sangat dihargai. Bukan cuma sebagai seorang tukang parkir, yang ya udah nih bayar, selesai, tetapi dia dihargai sebagai seorang manusia.
Dan karena itu dia sangat senang sekali. Dia tersenyum membalas ucapan itu. Nah, itu pentingnya sebuah nama. Sebuah nama menunjukkan penghargaan, pengenalan, rasa sayang, rasa cinta, rasa kepemilikan yang luar biasa. Nah, dalam bacaan kita hari ini, Bapak Ibu, Yesus menyebut sebuah nama, yaitu Maria. Bagaimana sih perasaan Maria pada waktu itu? Maria itu sedang kacau sekali hatinya. Lagi nggak damai. Kenapa? Karena orang yang dia kasihi itu mati. Bahkan kalau kita ikutin ceritanya, sebelum dia mati, Maria itu harus menyaksikan peristiwa yang sangat nggak enak. Kita aja ya kadang-kadang kalau ngelihat ada orang diperlakukan secara tidak adil, misalnya diperlakukan kasar gitu ya, misalnya dipukul atau dicubit atau ditampar, itu kita langsung nggak enak gitu. Dan kita mungkin bisa kepikiran. Nah, bayangkan waktu itu Maria sebagai seorang perempuan menyaksikan peristiwa yang sangat tidak menyenangkan dan sangat tidak manusiawi. Saya membayangkan mungkin Maria nggak bisa tidur pada malam itu. Mungkin bayangan tentang Yesus yang disalib secara tidak adil, diperlakukan secara kasar, itu mungkin udah nempel banget tuh di otak. Maria sedih, Maria mengalami trauma yang berat. Dan karena itu Bapak Ibu tidak heran ketika Yesus datang menyapa Maria, Yesus bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria nggak sadar kalau itu Yesus. Maria berpikir bahwa itu adalah penjaga taman biasa. Apa yang membuat Maria kemudian sadar? Yang membuat Maria kemudian sadar adalah ketika Yesus memanggil Maria dengan namanya. Maria. Cuman satu kata. Tetapi satu kata itu punya seperti mantra yang sangat hebat. Dan menyadarkan Maria. Ini bukan penjaga taman biasa. Ini adalah Yesus yang menyapa dia. Nah, dari situlah kita tahu semangatnya Maria muncul lagi. Hidup lagi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, perenungan kita hari ini mau mengajak kita untuk bertanya sebenarnya kepada diri kita sendiri. Apakah kita dalam kehidupan sehari-hari juga mendengar Yesus memanggil nama kita? Apakah seorang Kesha misalnya setiap hari mendengar Yesus memanggil nama Kesha? Kesha. Yesus memanggil nama Bapak, Ibu, Saudara semua dengan nama Bapak, Ibu. Sebagai apa? Sebagai wujud cinta Yesus kepada kita. Sama seperti Yesus mengatakan kepada Maria bahwa dia ada untuk Maria. Bukan cuma kepada manusia secara umum, tetapi juga secara khusus kepada Maria. Maka Yesus juga mau mengatakan kepada kita, dia ada bersama dengan kita, dia ada di dalam hidup kita, dan dia mengenal kita. Dia menghargai kita. Dia mencintai kita. Ketika kita menghadapi hidup sehari-hari, kadang-kadang kita merasa ditinggalkan ya. Kadang-kadang dengan rasa kesepian, anak-anak pergi atau anak-anak mungkin sibuk bekerja, cucu-cucu juga kuliah online gitu kan. Terus ditambah, wah kayak gini malah nggak bisa ke gereja. Rasanya tuh mungkin, seperti nggak enak di dalam hati. Seperti sendiri, seperti bosan, seperti sedih. Nggak bisa ketemu dengan banyak orang. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, meskipun kita merasa dunia melupakan kita, atau meskipun benar-benar dunia itu melupakan kita, tetapi Yesus, dia tidak pernah melupakan kita. Dia bangkit untuk menjadi teman buat kita, untuk menjadi penolong bagi kita. Dan inilah Bapak Ibu yang jadi semangat kita untuk bisa melanjutkan hidup kita. Mungkin gak gampang, sulit,
Kadang-kadang kita pengennya masih melakukan banyak hal ya, masih pengen keluar, masih pengen jalan-jalan, masih pengen ketemu cucu di tempat-tempat jauh, tapi belum tentu bisa, apalagi karena COVID. Tetapi Yesus bangkit untuk menjadi teman buat kita, untuk mengingatkan kita bahwa menghadapi itu semua, kita tidak pernah sendiri. Tuhan yang Maha Kuasa ada di pihak kita dan menolong kita. Selamat Paskah, selamat mendengar sapaan Tuhan. Semoga setiap hari kita bisa mengalami Tuhan dan mengalami cinta Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh mengenal kami. Terima kasih karena hari ini kami diingatkan bahwa Engkau bangkit untuk menghadirkan sukacita bagi kami. Engkau bangkit supaya kami juga boleh memiliki semangat dan sukacita di dalam hidup kami. Engkau mengingat kami dan Engkau sungguh menghargai, mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Karena itu kami mau belajar untuk terus memasrahkan hidup kami ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Kami menyadari bahwa hidup kami seringkali tidak dapat berjalan sempurna seperti yang kami inginkan, tetapi kami percaya Tuhan hadir dan menolong kami. Saat ini kami mau berdoa untuk Mak Chua Hong Chiang, Tuhan berikan kesehatan dan sukacita, sehingga ia boleh memiliki semangat untuk menjalani hari-hari, bahkan juga boleh menjadi berkat untuk keluarganya. Kami berdoa untuk Tante Belianwa dimanapun ia berada, Tuhan juga jaga kesehatannya, Tuhan karuniakan damai sejahtera, sehingga ia boleh menjalani hari-harinya dengan baik. Kami berdoa untuk Bu Pon, Tuhan berkati dia dan kesehatannya, Tuhan jaga hati dan pikirannya, sehingga di tengah segala persoalan hidup, ia boleh terus mengingat kasih dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk Tante Tan Jun Moy, Tuhan berkati dia dan seluruh anggota keluarga, pekerjaannya apapun yang ia lakukan, Tuhan berkati dan Tuhan tolong ia. Kami berdoa untuk Tante Binyo, Tuhan berkati juga Tante Binyo, Tuhan berikan sukacita, sehingga di tengah segala keterbatasan, Tante Binyo boleh tetap mengingat Tuhan melalui orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang merawatnya. Kami berdoa untuk Tante Luka Setiawan, Tuhan juga jaga dia, berkati dan lindungi. Kami berdoa untuk Tante Untarian Jasmani, Tuhan berkati dia dan keluarganya, lindungi dan berikan sukacita. Kami berdoa untuk Oma Sarah Istanti, Tuhan jaga. Kami berdoa untuk Ibu Sutrisno, Tuhan kami memohon kekuatan dan penghiburan setiap hari. Kami berdoa untuk Tante Lianhua, Tuhan pulihkan, dan Tuhan juga berikan semangat, sehingga ia boleh menjalani hidupnya dengan baik, bahkan ia boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang ada di luar kota, untuk Ibu Basuki, untuk Dokter Gigi Tantri Dewi, Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan kami percaya Tuhan juga menjaga dan mengingat mereka. Tuhan tolong berkati mereka, dan Tuhan karuniakan mereka kesehatan. Inilah doa kami ya Tuhan. Mungkin hidup kami tidak selalu baik. Mungkin kadang-kadang kami mengalami kekecewaan. Kami putus asa.
kami merasa tidak mampu. Tapi sekali lagi Tuhan, kami mau belajar untuk percaya. Kami mohon berikan kami kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan dan mampukan kami untuk dapat melihat Tuhan dengan mata kami, dengan batin kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Semoga doa tadi boleh menguatkan emak, tante, ibu sekalian. Kami dari Purworejo tetap mengingat saudara-saudara terkasih, mengingat emak, mengingat tante, mengingat ibu, karena kita semua adalah satu di dalam Tuhan. Semoga semangat Paskah tetap ada di dalam hati kita, hari ini, esok, dan seterusnya. Salam pada ibu-ibu, mak-mak yang ada di Purworejo maupun di Yogyakarta. Acara saat ini adalah acara SKR tahun 2021 di Kabupaten. Ibu-ibu yang saya kasih, yang saya hormati, saya ingin menyebut nama ibu semua. Yang pertama adalah Ibu Chua Hong Chia. Selamat ketemu Ibu. Yang kedua adalah Ibu B. Liandra. Ibu, selamat ketemu. Ketiga, Ibu Simon Poniam Dupon. Ya, Dupon. Yang keempat, Ibu Tan Jun Pong. Kelima, Ibu Lim Binyo. Yang keenam adalah Ibu R. Ningsih Setiawan. Ketujuh adalah Ibu Untari Anjasmani. Kedelapan, Ibu Sarah Istanti. 9, Ibu Ramidah Sutrisno. Sutris, selamat berjumpa. Yang ke-10, Ibu Lim Yenwa. 11, Ibu Basuki Prawoto. Dan yang terakhir 12 adalah Ibu Tanti Dr. Gigi Tantri Dewi. Ibu yang saya hormati, saya kasih, yang dikasih Yesus Kristus, bahwa dengan peristiwa Paskah ini, ternyata Tuhan kita bangkit dari kubur kematian, sehingga kita memiliki Tuhan yang hidup. Dia memberikan kepastian keselamatan kepada manusia yang percaya pada ibu-ibu yang di Purworejo maupun di Yogyakarta. Malah kita harus sadar dan menyadari tentang hidup kita, betapa pentingnya hidup kita itu kita serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa. Tuhan telah membayar dosa-dosa kita dengan darah yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerima. Namun, karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, Tuhan memberikan kepada kita anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan diberikan kepada kita. Selamat Paskah, Tuhan berkati. Mari kita menyanyi bersama dengan anak Allah, nah, Yesus.
Yesus namanya menyembuhkan, menyuntik tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, dia hidup pada hari esok, dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup pada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup.